Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir surah-surah pendek dalam juz amma, dan kita masuk pada surah Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci dari Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang benar. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah adalah sejahat-jahat makhluk. Dan sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Bayyinah ini dari tartib Al-Quran masuk pada surat ke-98 dengan jumlah ayat 8, jumlah kalimat 94, dan jumlah huruf 412 huruf. Dan pendapat yang kuat wallahu alam, surah Al-Bayyinah ini termasuk surah Madaniyah, artinya turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun sebab turun daripada ayat ini atau surat Al-Bayyinah ini, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Ubay ibn Ka'ab. Ada seorang sahabat namanya Ubay ibn Ka'ab. Dan Ubay ibn Ka'ab ini satu di antara 4 sahabat yang direkomendasikan Nabi untuk diambil Qur'annya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Pertama dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang kedua dari Ubay ibn Ka'ab, yang ketiga dari Mu'ad ibn Jabal, dan yang keempat dari Salim maula Abi Hudzaifah. Inilah 4 sahabat yang direkomendasikan Rasul ambil Quran dari mereka. Lah Ubay ibn Ka'ab ini satu hari berada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi SAW memanggil Ubay ibn Ka'ab ini, kemudian mengatakan, innallaha amarani an aqra alaika surat al-bayyinah. Anak-anak tolong jangan ribut ya, itu suruh di luar aja kalau ribut tuh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu surah Al-Bayyinah. Jadi Ubay ketika mendengar namanya disebut-sebut Allah, langsung kemudian ngomong kepada Nabi, asammanillahu ya Rasulullah. Rasul, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namaku? Maka Nabi SAW, ya, namamu disebut-sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, Allah perintahkan aku ya Ubay untuk membacakan kepadamu satu surat. Kemudian Nabi SAW membacakan surah Al-Bayyinah ini. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila akhiril ayat. Pertanyaan pun muncul, kenapa Ubay ibn Ka'ab yang disebut-sebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada 10 sahabat yang disebut dengan al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah, 10 sahabat yang dihabar gembirakan masuk surga. Kenapa tidak mereka? Kenapa Ubay ibn Ka'ab? Ada apa dengan Ubay ibn Ka'ab ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Imam At-Tabari beliau menyebutkan satu riwayat. Jadi satu hari Ubay ibn Ka'ab ini berselisih qiraah Al-Quran dengan Abdullah ibn Mas'ud, dan dua-duanya pakar Quran yang disuruh Nabi untuk mengambil Al-Quran dari keduanya. Jadi satu hari Ubay ini membaca sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbeda qiraahnya dengan yang dibaca Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Akhirnya kemudian Ubay pun menyalahkan Abdullah ibn Mas'ud, sebagaimana Abdullah ibn Mas'ud menyalahkan Ubay dan mengatakan, aku mendengar qiraah ini dari Nabi. Kata Abdullah ibn Mas'ud, saya pun mendengar qiraah ini dari Nabi. Akhirnya dua-duanya menghadap Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW membenarkan qiraah Ibnu Mas'ud, dan satu sisi juga membenarkan qiraahnya Ubay ibn Ka'ab. Jadi dalam hati Ubay ibn Ka'ab ini tidak terima. Kok bisa gitu ya? Nabi SAW membenarkan dua-duanya dan tidak menyalahkan satu di antara keduanya. Jadi adalah perasaan-perasaan jahiliyah di dalam hatinya Ubay ini. Makanya kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada Ubay, wahai Ubay, ketika Jibril menurunkan wahyu kepadaku, maka Jibril mengajarkan kepadaku sab'atu ahruf, 7 qiraah, 7 lahjah kepadaku. Makanya Nabi SAW terkadang mengajarkan qiraah kepada Ibnu Mas'ud yang berbeda qiraahnya dengan Ubay ibn Ka'ab. Dan pada hari ini qiraah Al-Quran ma'ruf, ada qolun gitu ya, ada hafaz gitu, ada orang yang membaca wadduha, ada orang yang membaca wadduha kan itu ya. Terjadi qiraah di sini, perbedaan qiraah. Akhirnya dari situlah kemudian Ubay ibn Ka'ab ditepuk dadanya, dan Nabi SAW mengatakan, mudah-mudahan Allah hilangkan syaitan dalam dadamu, sifat-sifat yang ada dalam dadamu. Dari sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Al-Yamkunil, sebagaimana yang tadi saya katakan, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara, yaitu seorang Rasul dari Allah, maksudnya Nabi SAW yang membacakan lembaran-lembaran Al-Quran yang suci. Artinya yang dibaca Ibnu Mas'ud juga benar, yang dibaca Ubay ibn Ka'ab juga benar. Inilah diantara asbab nuzul surah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menarik adalah sahabat Ubay ibn Ka'ab ini disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah hanya Ubay ibn Ka'ab saja yang disebut namanya di hadapan Allah?
Mungkinkah saya ataupun antum atau siapapun yang mendengar kajian ini disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya mungkin. Tapi syaratnya satu. Kalau nama antum ingin disebut-sebut di hadapan Allah, syaratnya satu. Jadilah orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril." Allah itu kalau mencintai hambanya, maka yang pertama dipanggil adalah Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Jibril, aku suka dengan si fulan, kau harus suka juga dengan dia. Maka Jibril memanggil seluruh malaikat dan mengatakan, "Ya malaikatallah, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun anda berada, Allah sudah mencintai seorang hamba, maka kalian wajib mencintai hamba yang Allah cintai. Jadi kalau kita ingin disebut namanya, carilah amalan-amalan yang menyebabkan Allah cinta dengan kita. Karena efeknya kalau Allah cinta dengan kita, ikhwan, dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? "Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yubtishu biha ila akhiril hadis." Dalam sebuah hadis kursi Rasul mengatakan, apabila hambaku terus mendekat kepadaku dengan perkara-perkara sunnah, maka aku makin cinta dengan dia. Jadi kalau kita ini melengkapi ibadah kita yang wajib dengan yang sunnah, maka Allah akan cinta dengan kita. Dan kalau Allah sudah cinta dengan kita, Allah akan jadi pendengaran yang kita mendengar dengannya. Allah akan jadi penglihatan yang kita melihat dengannya. Allah akan jadi tangan yang kita bergerak dengannya. Dan begitu seterusnya. Maknanya, kalau Allah sudah mencintai kita, ikhwan, maka kita akan diberikan taufik. Antum tidak akan memandang kecuali yang baik, tidak akan mendengar kecuali yang baik, tidak melangkahkan kecuali yang baik. Dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah di antara asbab nuzul dari surah Al-Baqarah. Kita masuk pada ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di kota Madinah itu, mereka satu hati. Apa satu hati mereka? Bahwa akan muncul seorang Nabi yang sudah diisyaratkan dalam kitab mereka, Taurat dan Injil, di mana dua kitab ini memerintahkan kalau Nabi itu muncul, maka kalian harus beriman dengan Nabi itu, dan harus mengikutinya, dan harus membelanya, dan harus menolongnya. Dan mereka mengira-ngira bahwa Nabi itu adalah kelahiran dari Bani Israel. Itu keyakinan mereka. Makanya mereka dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka. Maksudnya mengikuti Nabi baru sampai datang bukti yang nyata kepada mereka. Tetapi Allah takdirkan setelah Nabi diutus, rupanya yang digadang-gadangkan Nabi yang akan mereka perjuangkan itu dari Bani Israel, rupanya tidak lahir dari Bani Israel, tapi lahir dari Bani Ismail. Mereka sangka Nabi itu keturunan Bani Israel, rupanya Nabi itu muncul pula dari Bani Ismail, orang Arab, keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahhara. Ketika bukti itu nyata, muncul seorang Nabi membacakan lembaran-lembaran Al-Quran kepada mereka, fiha kutubun qayyimah,
di dalam Al-Quran yang dibacakan Rasul itu terdapat kitab-kitab yang benar, apa yang terjadi? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang ahli kitab itu melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi setelah Nabi SAW betul-betul diutus, dan bukan dari Bani Israel tapi dari Bani Ismail, mulai mereka berpecah. Ada sebagian mereka beriman, ada sebagian mereka yang kufur, tetap tidak yakin dengan kerasulan Rasul SAW. Ada yang beriman seperti ketika Nabi SAW menyurati beberapa raja Nasrani. Ketika Rasul menyurati Raja Najasyi umpamanya, siapa namanya? Ashama ibn Afjur, masuk Islam, dia Nasrani. Rajanya masuk Islam, rakyatnya nggak ada yang masuk Islam. Raja Ethiopia. Makanya orang-orang Afrika itu yang Muslim berbangga mereka sampai hari ini, bahwa di antara raja keturunan mereka ada yang masuk Islam, Najasyi. Ya. Ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Herakli, Adimir Rum, pembesar Romawi, Herakli ini hampir beriman, sampai dia kemudian bermusyawarah dengan padri-padri mereka tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia mengatakan di hadapan Abi Sufyan, kalau seandainya Muhammad itu ada di hadapanku, ku cuci kakinya. Tapi kemudian dapat penentangan dari para pendeta, akhirnya rusuh di Syam. Ada yang beriman, ada yang kufur. Tetapi kebanyakan orang-orang Yahudi kufur kepada Nabi SAW. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Taib, sampai di sini. Di sini ada beberapa istilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Pertama ahli kitab, yang kedua musyrik. Apa bedanya ahli kitab dengan musyrik di sini? Ahli kitab itu artinya agama yang datang dari langit. Dan mereka kalau disebut ahli kitab berarti maksudnya Yahudi dan Nasrani. Kalau disebut musyrik artinya agama selain keduanya, ya, seperti Hindu, Buddha dan yang semacamnya, kita katakan musyrik. Tapi ahli kitab kita katakan kafir. Ya. Lah yang membedakan antara ahli kitab dengan orang-orang musyrik itu dari segi hukum. Contoh umpamanya, sembelihan ahli kitab halal dimakan, tapi sembelihan orang-orang musyrik haram dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillu lakum. Dan sembelihan ahli kitab halal bagi kalian. Jadi kalau seandainya ahli kitab itu menyembelih binatang, halal kita makan. Itu berdasarkan nas Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan, lah ahli kitab bukankah dikafirkan oleh Allah? Di sini Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru. Siapa kafaru? Orang kafir itu ahli kitab. Lah ahli kitab kan kafir, kenapa halal sembelihannya? Maka kita katakan yang mengatakan halal sembelihan itu adalah Allah, dan yang mengkafirkan ahli kitab juga Allah. Apa masalahnya? Di satu sisi Allah tetap mengkafirkan ahli kitab, di ayat yang lain Allah menghalalkan sembelihan mereka. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti ditanya? Berbeda dengan orang-orang musyrik. Mereka bukan ahli kitab. Mereka haram sembelihannya, tidak boleh. Yang kedua, menikahi wanita ahli kitab dibolehkan. Jadi kalau seandainya laki-lakinya dari kita, kemudian wanitanya dari ahli kitab, boleh kita menikah dengan mereka. Sampai suatu ketika pernah berdialog seorang imam besar di zaman itu, ahli kalam, namanya Imam Baqillani, Al-Imam Al-Baqillani, pernah berdebat dengan para pembesar Nasrani. Awalnya sebenarnya pembesar Nasrani ini, rajanya mengatakan, tidak ada yang berdebat denganku kecuali dia datang sujud kepadaku, katanya. Akhirnya kemudian orang-orang mengatakan, ada wahai Tuan, yang kalau dia berdebat tidak mungkin dia sujud kepadamu, katanya. Kata sang raja, aku akan buat dia sujud, katanya. Akhirnya istananya ditutup rapat, jendelanya, pintunya ditutup dengan rapat, kemudian dilubangi, di bawah pintunya dilubangi, yang hanya bisa masuk kepalanya saja dengan badannya. Maksudnya kalau dia masuk kepalanya dulu, kan posisinya sujud dia, nanti raja akan berdiri di depan pintu. Imam Baqillani cerdas. Ketika diundang, dia tidak masuk kepalanya dulu, yang masuk kakinya dulu.
Kalau kepalanya dulu bahaya sujud, kakinya dulu dia masuk. Artinya nunggingi raja lah kan. Cerdasnya Imam Baqillani. Akhirnya setelah dia masuk kakinya dulu, dia berdiri, baru dia belok kanan ke rajanya. Kata Imam Baqillani, tidak mungkin aku sujud kepadamu, karena sujud itu hanya aku berikan kepada Allah. Kata sang raja, sudah disiapkan itu pendeta-pendeta, pakar-pakar debat dari kalangan Nasrani di zaman itu. Kemudian sang raja, Imam Baqillani masuk, bertanya kepada sang pendeta, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu? Kaifa ahluk, bagaimana keluargamu? Maksudnya bagaimana istrimu, anakmu? Oh, sang raja marah. Baqillani, kau tahu pendeta itu tak kawin, kau tanya pula istri. Dia itu tak kawin, tak punya anak, kau tanya pula keluarganya. Kata Imam Baqillani, tapi Isa punya ibu. Isa itu punya ibu, artinya Maryam punya anak, kan itu. Maryam punya anak, Isa. Masa pendetanya tak punya anak, katanya. Kemudian di antara perdebatannya panjang, salah satunya Raja Nasrani bertanya soal Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata raja, wahai Baqillani, aku dengar ummukum, ibumu, maksudnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pernah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil, ya katanya. Kemudian menyebutkan hadisul ifki. Maka Imam Baqillani mengatakan, tidak, ibu kami Aisyah tidak pernah berzina. Kemudian Imam Baqillani mengatakan, sekarang siapa yang pantas dituduh berzina? Maryam ibu kalian atau Aisyah ibu kami? Kenapa demikian? Kata sang raja, ya, Maryam punya anak tak punya suami, Aisyah tak punya anak, tak, dia punya suami. Kira-kira yang layak dituduh berzina siapa tuh? Kan itu logikanya kan. Maryam punya anak, tak ada suami, anak siapa ini? Aisyah radhiyallahu anha tak punya anak, punya suami, mana buktinya dia berzina? Tapi aku yakin, kata Imam Baqillani, dua-duanya wanita suci dan dua-duanya bukan wanita pezina. Takjub sang pendeta ini. Sampai akhirnya adalah lontaran kata-kata sang pendeta mengatakan, ya Baqillani, kenapa kalian Islam melarang wanita-wanita kalian menikah dengan laki-laki dari kami, sementara kalian mengizinkan laki-laki kalian menikah dengan wanita kami, katanya. Maka Imam Baqillani mengatakan, bukan kami melarang wanita-wanita kami menikah dengan laki-laki kalian, tetapi karena kalian mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami persilahkan wanita kami menikah dengan kalian. Tapi ketika kalian mengingkari kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama kami melarang, tidak boleh wanita kami menikah dengan laki-laki kalian. Artinya bahwa di sini apa? Perbedaan ahli kitab dengan orang musyrik. Kalau orang musyrik enggak boleh, walaupun wanitanya dari mereka tetap tak boleh. Pamannya wanitanya Hindu atau Buddha gitu, enggak boleh. Tapi kalau wanitanya Yahudi ataupun Nasrani dibolehkan dalam Islam. Itulah perbedaan ahli kitab dengan orang-orang musyrik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat, menunaikan zakat. Yang demikian itu adalah agama yang benar, agama yang lurus. Seolah-olah Allah ingin katakan, hei ahli kitab, kenapa kalian tidak yakin dengan Nabi Muhammad SAW? Bukankah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah agama yang lurus, agama yang hanif, yang jauh dari kesyirikan, sebagaimana agama yang pernah dibawa oleh nabi-nabi kalian? Dan itulah agama yang benar. Kenapa kalian tidak ikut? Apa bedanya agama yang dibawa nabi kami dengan yang dibawa nabi kalian? Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Makanya ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW, padahal sudah datang bukti yang nyata kepada mereka, maka Allah ancam mereka dengan neraka jahanam. Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik,
akan masuk ke neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sini ada poin penting. Satu pertanyaan bagi antum. Yang bisa jawab kasih samput. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil? Adil itu artinya akan memperlakukan seseorang sesuai dengan perbuatannya. Itu adil namanya. Melakukan sesuatu atau memperlakukan seseorang berdasarkan sesuai dengan perbuatannya, kan? Tidak boleh seseorang menghukum di luar batas kejahatannya. Kalau orang menghukum itu harus sesuai dengan kejahatannya, kan? Ini orang musyrik, orang-orang kafir, hidupnya sama dengan kita. Kalau umat Rasul ya antara 60 sampai 70 tahun, kan? Tapi ketika masuk neraka dikekalkan di dalamnya. Mana keadilannya? Ya harusnya kalau dia melakukan kekufuran 60 tahun, ya 60 tahun sajalah di neraka. Atau kalau dia melakukan 70 tahun maksiat, harusnya 70 tahun aja di neraka, kan? Kenapa dikekalkan dia? Siapa yang bisa jawab? Kalau ada syubhat seperti itu, kalau ada syubhat yang seperti itu, kasihan kalilah orang kafir itu. Maksiatnya 60 tahun atau 70 tahun, masuk neraka pula dikekalkan. Kan gitu. Lama kali, kan gitu ya. Mana keadilannya? Bukankah adil itu menghukum sesuai dengan maksiat? Siapa yang jawab? Tak bisa jawab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah ayat. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui yang telah, yang sedang, dan yang akan datang, dan mengetahui sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau terjadi Allah tahu. Di antara ilmu Allah itu, Allah Maha tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, atau sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau terjadi Allah tahu. Nah, ini yang terakhir yang bingung nih antum ya. Kalau yang pertama ma'ruf lah ya, Allah Maha tahu yang telah terjadi, paham kita. Atau yang sedang terjadi, paham kita. Atau yang akan terjadi, paham kita. Ini yang keempat, ini sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau terjadi Allah tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana orang-orang kafir itu kalau seandainya mereka dibangkitkan kembali ke dunia. Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-An'am 28, ini jawaban dari pertanyaan syubhat tadi itu. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 28, tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulangi kembali apa yang telah dilarang untuk mengerjakannya. Mereka sungguh para pendusta. Artinya begini, orang-orang kafir yang masuk neraka itu kan mustahil dia ke dunia lagi, kan? Dunia pun sudah hancur. Orang-orang yang seandainya nih dunia dikiamatkan, kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian orang-orang kafir dan orang musyrik dimasukkan ke neraka, kan mustahil. Kalau seandainya orang yang sudah masuk neraka dikembalikan ke dunia, dunia saja sudah hancur. Tapi kalau seandainya dimungkinkan oleh Allah, orang-orang yang masuk neraka itu dikembalikan ke dunia, Allah bangun lagi atau ciptakan lagi bumi yang baru, kemudian mereka diambil dan neraka dimasukkan ke dalam bumi yang baru, pasti mereka kafir lagi. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Jadi kalau seandainya mereka dikeluarkan dari neraka, dimasukkan lagi ke bumi yang baru yang Allah ciptakan, pasti mereka kafir lagi. Makanya Allah tahu dengan pengetahuannya, orang kafir itu kalau mereka dikeluarkan dari neraka dan dikembalikan ke bumi, mereka tidak akan bertobat, mereka pendusta, pasti kafir lagi. Makanya sudah layak mereka dikekalkan di dalamnya.
Bisa dipahami jawabannya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Dalam qiraah ulaika hum syarrul bariyah. Bisa dibaca bariyah, bisa dibaca bariah. Dua-duanya boleh. Mereka adalah sejahat-jahat makhluk. Orang-orang kafir itu sejahat-jahat makhluk. Bahkan mereka lebih jahat dibandingkan binatang ternak. Kenapa demikian? Karena Allah yang mengatakan, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun." Dan sungguh kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka memiliki hati tapi tidak menggunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak berguna untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Kenapa Allah katakan lebih sesat dari hewan ternak? Begini ikhwan, pada hari kiamat manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Sebelum Allah memberikan hisab kepada manusia, yang dihisab siapa dulu? Binatang dulu. Wa idzal wuhushu husyirat. Ketika binatang-binatang buas itu dikumpulkan pada hari kiamat. Jadi semua binatang itu akan dihidupkan kembali. Mulai dari binatang yang paling kecil sampai binatang yang paling besar, mulai binatang yang jinak sampai binatang yang buas, semua dikumpulkan di padang mahsyar. Dan mereka dihisab lebih dulu. Sampai-sampai Rasul mengatakan, sampai-sampai kambing yang bertanduk akan dipindah tanduknya kepada kambing yang tidak bertanduk, yang ketika di dunia suka ditanduk. Jadi dua kambing nih, ini satu suka nanduk karena punya tanduk, yang satu pula tak punya tanduk sehingga tak bisa nanduk. Nanti pada hari kiamat tanduknya akan dilepas, diletakkan kepada binatang yang suka ditanduk. Kemudian Allah katakan, tanduk dia sebanyak dia menanduk kamu. Artinya binatang juga akan dihisab semuanya. Tetapi binatang itu hanya sekedar hisab saja, karena selepas hisab Allah katakan kuni turaba, jadilah kalian tanah. Lah orang-orang kafir nih yang melihat binatang-binatang itu setelah dihisab tiba-tiba dijadikan tanah, apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba. Dalam surah An-Nabai Allah mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya ya Rabb, kami jadi tanah seperti binatang itu. Tapi mustahil. Artinya bahwa binatang itu hanya sekedar dihisab kemudian dijadikan tanah. Tapi orang kafir bukan hanya sekedar dihisab tapi dimasukkan ke dalam jahanam. Makanya kenapa Allah katakan mereka seperti binatang atau bahkan lebih jelek daripada binatang? Karena binatang habis dihisab jadi tanah, sementara mereka tidak jadi tanah, bahkan mereka akan disiksa di neraka jahanam. Bisa dipahami? Makanya Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian Allah mengatakan ayat selanjutnya, innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka termasuk sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannati adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, dan balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka dikekalkan di dalamnya selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah bagi orang yang senantiasa takut kepada Allah. Di sini Allah mengatakan jannat, artinya surga itu bertingkat, sebagaimana neraka itu darokat bertingkat juga. Jadi neraka itu bertingkat ke bawah, surga itu bertingkat ke atas. Makin tinggi surganya makin indah, makin bawah nerakanya makin jelek. Dan ulama membagi derajat neraka itu, yang paling bawah untuk orang munafik. Neraka yang paling bawah itu untuk orang munafik. Sebagaimana Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik diletakkan di intip neraka paling dalam. Baru di atas orang munafik
adalah orang murtad. Jadi orang yang tadinya masuk Islam kemudian murtad, maka dia di atasnya munafik. Setelah orang murtad baru orang musyrik. Kemudian di atasnya orang musyrik baru orang kafir yang murni dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Baru di atasnya seorang ahli tauhid yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan neraka itu. Ya. Artinya di sini menunjukkan yang paling parah siapa? Munafik. Baru keduanya murtad, baru keduanya musyrik, baru seterusnya ahli kitab, baru di atasnya yang paling rendah orang-orang yang beriman tapi mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yang dosanya tahta masyiatillahi Azza wa Jalla. Lah sebagaimana neraka itu darakat, maka surga itu darajat. Apa sih darokat? Apa darajat? Kalau darajat itu naik ke atas, itu disebut darajat. Makin tinggi makin indah. Kalau darokat itu turun ke bawah, makin rendah makin jahat, makin rendah makin bahaya, makin rendah makin menakutkan. Lah ketika surga Rasul istilahkan darajat, menunjukkan bahwa orang masuk surga itu harus ada pengorbanan karena naik itu lelah. Antum naik gunung capek, ya. Tapi neraka itu tinggal jegur saja. Mudah kan orang jegur itu? Untuk naik gunung, habis itu melemparkan diri. Lebih mudah melemparkan diri atau naik ke gunung? Lebih mudah melemparkan diri daripada naik ke gunung. Karena masuk neraka itu tidak perlu belajar, ikhwan. Antum kalau masuk neraka tidak perlu sekolah. Tapi kalau masuk surga perlu sekolah, gitu maksudnya. Ada ilmunya. Kalau masuk neraka tidak perlu belajar. Ya, tidak perlu belajar antum. Ikut saja minum khamar itu, ikut saja menyembah selain daripada Allah. Tidak perlu belajar orang masuk neraka itu. Makanya surga itu mahal dan neraka itu murah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.